Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izin terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Rosita SEMM yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah berhadir pada perkuliahan kita pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fahmi Aditya sebagai moderator, Ahmad Suhendri Lubis sebagai pemateri, Angelika Rosari Putri Hutasoid sebagai pemateri, Patricia Wanda Sianturi sebagai pemateri, Siti Fauzia sebagai pemateri, dan Siti Saira sebagai pemateri. Baiklah, tanpa berlama-lama, materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada mengidentifikasi masalah retensi pada klinik pertama Tabelita Gunung Sioli. Retensi talenta adalah upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk mempertahankan karyawan berkualitas dan berbakat agar tetap bekerja dalam jangka waktu yang panjang. Dalam jurnal pengaruh retensi dan status karyawan terhadap turnover intention di klinik pertama Tabita Gunung Sioli, beberapa masalah terkait retensi karyawan berhasil diidentifikasi. Salah satu faktor yang utama yang mempengaruhi tingkat retensi di klinik ini adalah ketidakpuasan kerja. Karyawan yang merasa kurang dihargai oleh manajemen atau tidak mendapatkan dukungan yang cukup dalam menjalankan tugas mereka cenderung memiliki niat yang lebih tinggi untuk meninggalkan pekerjaan. Hal ini menjadi identifikasi bahwa klinik masih belum mampu menciptakan lingkungan kerja yang memberikan rasa penghargaan dan kepuasan bagi karyawannya. Selain itu, kurangnya komunikasi yang efektif antara manajemen dan karyawan juga berkontribusi pada perasaan terabaikan yang semakin membentuk masalah turnover. Selain ketidakpuasan kerja, kurangnya kesempatan mengembangkan karir juga menjadi salah satu masalah besar yang mempengaruhi retensi karyawan di klinik pertama Tabita. Karyawan tidak melihat adanya peluang yang jelas untuk meningkatkan karir mereka dalam organisasi tersebut. Ketiadaan program pelatihan yang keseimbangannya serta minimnya ini memicu karyawan terutama yang ambisius dan berorientasi pada pengembangan diri untuk mencari peluang yang lebih baik di tempat lain yang menawarkan profesi karir yang lebih menjanjikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, lebih lanjut, status pekerjaan karyawan di klinik ini juga menjadi masalah signifikan. Mayoritas karyawan memiliki status sebagai karyawan kontrak yang menyebabkan ketidakstabilan dalam pekerjaan mereka. Karyawan kontrak umumnya merasa lebih tidak aman dalam hal kepastian pekerjaan dan fasilitas yang mereka dapatkan dibandingkan dengan karyawan tetap. Perasaan tidak aman ini ditambah dengan kurangnya tunjangan jangka panjang mendorong mereka untuk aktif mencari pekerjaan yang menawarkan stabilitas lebih besar. Dalam konteks ini, status kontrak menjadi salah satu pemicu utama turnover intention yang tinggi di klinik tersebut. Selain itu, kondisi lingkungan kerja di klinik Pratama Tabita juga dianggap kurang mendukung. Karyawan yang bekerja di lingkungan yang tidak memadai, baik dalam hal fasilitas fisik maupun suasana kerja, cenderung merasa kurang nyaman dan kurang produktif. Lingkungan kerja yang tidak optimal dapat meningkatkan tingkat stres di kalangan karyawan yang pada gilirannya mempengaruhi kepuasan kerja mereka secara keseluruhan. Klinik ini perlu menciptakan lingkungan kerja yang lebih sportif dan nyaman agar karyawan merasa lebih betah dan termotivasi untuk tetap bekerja di sana. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya yang bagian B, pengembangan strategi talenta berdasarkan faktor dan praktik terbaik.
Strategi retensi talenta sangat penting untuk memastikan klinik Pratama Tabita dapat mempertahankan karyawan berkualitas dan mengurangi turnover intention. Berdasarkan masalah yang diidentifikasi dalam jurnal pengaruh retensi dan status karyawan terhadap turnover intention di klinik Pratama Tabita Gunung Sitoli. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan dengan memanfaatkan faktor penting serta praktik terbaik. Yang pertama adalah komunikasi terbuka. Komunikasi yang efektif merupakan dasar dari setiap organisasi yang sukses. Klinik Pratama Tabita perlu menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa nyaman untuk berkomunikasi secara terbuka dengan manajemen. Karyawan yang merasa didengar akan lebih cenderung untuk tetap tinggal di perusahaan. Klinik bisa memperkenalkan forum diskusi rutin, pertemuan tatap muka, atau survei umpan balik untuk mengetahui kebutuhan dan aspirasi karyawan. Ini akan membantu membangun kepercayaan dan menurunkan perasaan terabaikan menjadi salah satu penyebab turnover. Selain itu, komunikasi dua arah yang transparan membantu memastikan karyawan memahami visi dan tujuan klinik, serta peran mereka dalam mencapainya. Dengan begitu, karyawan lebih merasa terlibat dan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan organisasi. Klinik juga dapat memberikan pembaruan berkala tentang keputusan-keputusan manajemen yang relevan, sehingga menciptakan budaya keterbukaan yang mendukung kepuasan kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Patricia. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu strategi yang kedua, pengembangan karir. Peluang pengembangan karir adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi retensi karyawan. Klinik Pratama Tabita dapat memperkenalkan program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan untuk karyawan di semua level. Dengan memberikan jalur yang jelas untuk kemajuan karir, klinik dapat mengurangi ketidakpuasan akibat stagnasi dan membuka peluang bagi karyawan untuk berkembang di dalam organisasi. Nah, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain, yang pertama yaitu program pelatihan rutin. Klinik dapat menyediakan program pengembangan keterampilan teknis maupun manajerial untuk karyawan. Ini dapat mencakup pelatihan terkait peran medis maupun administrasi, serta soft skills seperti komunikasi dan juga kepemimpinan. Yang kedua yaitu promosi internal. Memberikan kesempatan bagi karyawan untuk naik pangkat dalam organisasi dapat meningkatkan loyalitas mereka. Mendorong promosi internal tidak hanya memperbaiki motivasi karyawan, tetapi juga menunjukkan bahwa klinik menghargai potensi mereka. Dan yang terakhir adalah mentoring dan coaching. Memfasilitasi program mentoring antara karyawan junior dan senior dapat meningkatkan keterlibatan karyawan. Melalui bimbingan dari rekan kerja yang lebih berpengalaman, karyawan dapat mengembangkan karir mereka secara lebih efektif dan merasa didukung dalam proses tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kepada Sahira. Baik, saya akan melanjutkan. Yang ketiga yaitu pengakuan dan apresiasi. Mengakui kontribusi dan kerja keras karyawan adalah elemen penting dalam meningkatkan retensi. Pengakuan dapat berupa bentuk formal seperti penghargaan bulanan atau tahunan, ataupun lebih sederhana melalui pujian langsung dari manajer atau atasan. Klinik Pratama Tabita perlu memperkuat budaya pengakuan yang rutin sehingga karyawan merasa bahwa upaya mereka dihargai dan diakui. Beberapa strategi yang bisa diterapkan termasuk yang pertama, sistem reward dan penghargaan. Klinik dapat memperkenalkan penghargaan kinerja seperti karyawan terbaik bulan ini atau penghargaan bagi tim dengan prestasi tertentu. Penghargaan tidak harus berbentuk materi, tetapi bisa berupa sertifikat, hari libur tambahan, atau bahkan pengakuan publik di lingkungan kerja. Yang kedua, penghargaan kinerja individu dan tim. Menyediakan program yang mengapresiasi kontribusi tim juga penting. Hal ini akan membantu meningkatkan semangat kolaborasi dan mengembangkan perasaan memiliki di antara anggota tim. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu keseimbangan kerja hidup. Keseimbangan antara kerja dan kehidupan pribadi karyawan adalah faktor penting dalam mempertahankan talenta. Keseimbangan dapat meningkatkan stres dan menurunkan kepuasan kerja, yang pada akhirnya mempengaruhi turnover intention. Klinik Pratama Tabita dapat mengambil beberapa langkah untuk membantu karyawan menjaga keseimbangan ini. Yang pertama yaitu fleksibilitas jam kerja. Menawarkan fleksibilitas dalam jam kerja seperti sistem shift yang lebih baik atau memungkinkan karyawan untuk menyesuaikan jadwal kerja dengan kebutuhan pribadi dapat meningkatkan keseimbangan antara kerja dan hidup mereka. Yang kedua yaitu program kesejahteraan karyawan. Klinik dapat memperkenalkan inisiatif kesejahteraan seperti layanan konsultasi kesehatan mental, program olahraga, atau menyediakan fasilitas yang mendukung keseimbangan fisik dan mental karyawan. Yang terakhir yaitu cuti yang memadai.
klinik harus memastikan bahwa kebijakan cuti karyawan dijalankan dengan baik, memberikan cuti yang baik bagi karyawan untuk beristirahat dan memulihkan energi akan berdampak positif pada produktivitas dan kepuasan karyawan kerja mereka. Dengan menerapkan strategi ini, klinik Pratama Tabita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, produktif, dan menarik bagi karyawan. Retensi talenta akan meningkatkan secara signifikan jika karyawan merasa didukung, dihargai, dan memiliki jalur yang jelas untuk berkembang dalam organisasi. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan hasil materi. Kesimpulannya adalah berdasarkan analisis mengenai pengaruh retensi dan status karyawan terhadap turnover intention di klinik Pratama Tabita Gunung Sitoli, dapat disimpulkan bahwa klinik Pratama Tabita menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan karyawan berkualitas yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketidakpuasan kerja, kurangnya kesempatan untuk pengembangan karir, dan status pekerjaan yang tidak stabil. Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting bagi klinik untuk menerapkan strategi yang efektif, seperti meningkatkan komunikasi dengan karyawan, menyediakan peluang pelatihan dan promosi, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung, sehingga dapat mengurangi niat karyawan untuk meninggalkan pekerjaan dan meninggalkan kepuasan serta loyalitas mereka. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya kembalikan kepada